Oke, kita coba menakar kebijakan publik yang dilakukan di Surabaya khususnya apakah efektif untuk meredakan laju COVID-19 di sana. Sudah ada Gita Tegas Supramudyo, analis kebijakan publik Universitas Airlangga. Pak Gitadi, selamat malam. Malam. Pak Gitadi, kalau melihat kebijakan publik, Anda sebagai masyarakat Surabaya juga, analis kebijakan publik, sudah sering kali mendengar ada tumpang tindih kebijakan antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kota Surabaya. Nampak ada kepentingan yang saling saling tidak mendukung begitu untuk meredakan laju COVID-19 di sana. Kalau selama ini melihat ada timpang siuran di sana, Pak Gitadi melihatnya belakangan seperti apa nih keduanya? Apakah sudah mulai meredam hal-hal tersebut? Sudah mulai bisa koordinasi dengan baik? Bagaimana Pak? Ya, saya kira kondisinya masih tetap sama, hanya tidak di blow up oleh media. Karena sebagai sebuah kebijakan, saya melihat dasar yang harus dipakai itu adalah sebenarnya sebuah kajian. Public policy itu based on research. Nah, bagaimana riset itu berhasil memetakan dan mengakomodir 6 prasyarat dari WHO untuk new normal, kok saya agak melihat ini belum optimal. Katakan yang pertama terkait dengan penurunan. Ya, kita semua tahulah bahwa kenaikan atau penurunan itu juga ditentukan oleh banyaknya swab test, bukan sekedar rapid test. Yes. Yang kedua, kesiapan rumah sakit itu syarat Vaskes, itu syarat dari WHO. Saya tahu sendiri rumah sakit di kampus saya ini sempat menolak karena sudah overload. Dan tadi kalau yang disampaikan terkait dengan masyarakat, saya melihat keseharian kalau saya bersepeda itu ya sama saja kayak nggak ada apa-apa. Artinya pendidikan masyarakat sebagai syarat ke-6 dari WHO itu kok menurut saya belum optimal. Kalau tadi diklaim sudah ada peran partisipasi masyarakat, saya agak pesimis bahwa itu masih dalam batas keinginan. Oke. Nah, karena ini saya lihat sendiri di dalam masyarakat itu belum ada itu pendidikan masyarakat yang harusnya merupakan prasyarat ke-6 dari WHO, Mbak. Kampung Tangguh ini bisa kita bisa klaim sebagai edukasi kepada masyarakat soal COVID-19, Pak Gitadi? Nah, itu yang saya agak prihatin. Yang nampak adalah sebatas pada pasang spanduk, lalu ada di mana-mana pemberitaan. Ini adalah sebuah bencana. Coba kembali ke filosofi dasar kebencanaan. Itu adalah untuk menyelamatkan sebanyak-banyak nyawa. To save more souls. Nah, ini yang saya lihat agak dilupakan sehingga kemudian muncul angka yang menunjukkan sudah siap untuk new normal. New normal yang seperti apa? Ya. Ketika nyatanya dalam masyarakat sama sekali lebih mementingkan perut. Saya sempat cari keyword ke beberapa teman di daerah-daerah. Oh, masyarakat saya lebih takut lapar daripada takut sama corona, Pak. Nah, ini kan kenyataan yang ada yang mestinya jangan ditutup-tutupi lah. Karena filosofi dari sebuah kebijakan kebencanaan itu adalah menyelamatkan sebanyak-banyak nyawa. Apapun biayanya harusnya kan begitu. Betul, gitu, Mbak. betul. Pak Gitadi, tapi sebelumnya Presiden Joko Widodo ini meminta Jawa Timur untuk menekan kasus COVID-19, waktunya singkat Pak, dalam 2 minggu. Anda melihat silang pendapat antara Gubernur Hovifah dan juga Wali Kota Tri Risma sebelumnya ini, bagaimana kemudian Anda memprediksi hal ini? Apakah waktu 2 minggu ini cukup untuk Jawa Timur? Bahkan masa transisi aja nggak ada. Sekarang sudah katakan sudah new normal di sana. Apakah cukup Pak 2 minggu ini untuk mengendalikan kasus ini di sana? Ya, kalau dalam pandangan kritis saya jelas sesuatu yang impossible. Kenapa? Karena ya pimpinan negara memang simbolik harus membuat daftar keinginan. Tapi dalam implementasi kebijakan di lapangan, apa yang dilakukan itu mestinya ditunjukkan. Nah, ini yang kemudian saya kok agak pesimis bahwa 2 minggu itu tidak akan terpenuhi. Selagi tidak ada, ya dalam konsep kepemimpinan itu mestinya ada reward and punishment. Kapan ada punishment bagi seorang kepala daerah yang tidak bisa mencapai apa yang sudah diinginkan oleh seorang kepala negara? Nah, ini yang menurut saya mau tidak mau. Kenapa? Bukan
sadis atau kejam. Tapi tadi saya sampaikan, filosofi dasar sebuah kebencanaan adalah menyelamatkan sebanyak-banyak nyawa. Sehingga harus ekstra ketat, peran katakan aparat keamanan juga maksimal. Nah ini yang saya lihat di jalan-jalan ya masih macet, ya masih rame, tidak ada social distancing, physical distancing. Jadi menurut saya perlu mendefinisikan ulang berbasis riset. Ya riset dalam artian sederhana untuk kebijakan ini supaya efektif datanya seperti apa. Dan yang ketiga menurut saya belum ada sesuatu yang menunjukkan social movement, gerakan sosial masyarakat. Kampung tangga itu oke sebagai konsep, tapi ya yang realisasinya ada selama ya ini masih sebatas spanduk ya, yang nampak lah ya. Mungkin di dalam juga sudah ada gitu Mbak. Oke, baik. Pak Gita Tegas Supramudyo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected, analis kebijakan publik Universitas Erlangga.